Pituluy Kayu, pendampingan implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan literasi melalui pendampingan kolaboratif untuk karya unggul di Kota Bukit Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Marni, pengawas sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sama-sama kita ketahui pada tanggal 27 Desember 2024 lalu, Kemendikdasmen resmi meluncurkan sebuah program, inovasi program dalam pembentukan karakter yang bernama 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Pembentukan sikap dan perilaku anak-anak melalui pembiasaan sehari-hari yang berkesinambungan dari rumah sampai ke sekolah nantinya. Peran saya sebagai pengawas sekolah, sebagai garda terdepan di satuan pendidikan, mendampingi beberapa satuan pendidikan di wilayah kerja saya, berkewajiban menyampaikan program-program dari kementerian tersebut untuk terimplementasi dengan baik. Namun itu bukan hal yang mudah bagi kami Bapak dan Ibu. Berbagai tantangan datang, baik dari dalam ataupun dari luar. Mulai dari kepala sekolah, guru, orang tua, bahkan dari pengurus atau komite sekolah, itu harus kami hadapi. Untuk itu, kami perlu strategi jitu, bagaimana terjadi harmonisasi, kolaborasi yang kuat antara pelaku pendidikan itu sendiri dengan saya pengawas sekolah, serta bagaimana memotivasi guru-guru untuk dapat mengimplementasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu kepada peserta didiknya dengan baik. Wacana ini saya rangkum dalam sebuah inovasi praktik baik saya yang saya beri judul Pituluy Kayu. Pituluy Kayu sebagaimana kami menyebutnya di Minangkabau, dan kita mengenal itu pensil kayu. Pensil kayu yang selalu dilakukan penajaman untuk menghasilkan karya terbaik. Sering salah, namun bisa diperbaiki. Jatuh ataupun patah, namun jatuh dan patah bukanlah akhir atau mundur dari inovasi yang telah dilakukan. Namun saat patah, disitulah mencari ide-ide baru, muncul berbagai ide dan inovasi baru untuk terus berkarya dan berbuat untuk negeri ini. Itulah perjuangan pensil kayu yang saya kolaborasikan, yang saya akronimkan dengan praktek baik saya. Sebagaimana judul karya tulis ini, Pituluy Kayu, dan bagaimana perjuangan Pituluy Kayu dalam membersamai anak-anak bangsa, membentuk karakter 7 kebiasaan Indonesia hebat. Kita saksikan video berikut ini. Berdasarkan analisis rapor pendidikan, tersusunlah program pendampingan Pituluy Kayu. Program selanjutnya disosialisasikan kepada kepala sekolah, guru, pengurus ataupun komite, serta kepada orang tua murid. Tahap berikutnya, kami membimbing kepala sekolah menyusun program kerja berdasarkan hasil rapor pendidikan, melatih dan membimbing guru menyusun instrumen untuk pemantauan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat menggunakan Google Form. Hasil dari Google Form selanjutnya akan dirangkum guru di dalam buletin. Maka kami juga membimbing guru di dalam membuat buletin. Selain itu juga membimbing guru mengembangkan dan menguatkan literasi kepada anak yang nantinya juga akan dirangkum di dalam buletin sekolah. Buletin dibuat dalam 2 versi, buletin digital dan buletin cetak. Selanjutnya pengurus dan sekolah akan meluncurkan buletin tersebut. Saya Tika Yonda Putri dari Guru SD Jamiatul Hujat mengucapkan terima kasih atas Ibu Evi yang telah memberikan kami tentang bagaimana cara pembuatan buletin di sekolah, yakninya buletin SD Jamiatul Hujat dengan judul Cahaya. Buletin ini sangat bermanfaat bagi siswa dan di sekolah, bermanfaat bagi guru, juga bagi orang tua murid. Terima kasih. Saya bernama Ibu Hajah Silviandra Faisal Ishak.
sebagai pengurus Yayasan Jamiatul Hujat Bukit Tinggi. Dengan terlaksananya kolaborasi oleh Dinas Pendidikan sebagai pengawas bernama Bu Evi Sofia Marni, MPD. Dengan ini telah melaksanakan program-program pertama pembinaan guru, juga pembinaan sebagai orang tua murid dalam melaksanakan pendidikan. Ketiga yaitu program untuk membentuk karakter anak-anak sehingga anak-anak itu mempunyai budi pekerti, akhlak yang baik. Itu. Saya mengucapkan terima kasih. Waalaikumsalam. Ada sebuah inovasi baru yang dikembangkan oleh salah seorang pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi, yaitu Ibu Sofia Marni. Saya selaku koordinator pengawas memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Sofia Marni yang begitu luar biasa menciptakan inovasi baru dalam melakukan pendampingan. Sukses selalu dan semoga terus mengembangkan kreativitas dan inovasi demi terwujudnya pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Kalau pagi itu biasanya ayah itu ngantar ke tempat kakaknya dulu di Min. Berarti terakhir ini ya? Yang terakhir aja udah 6:30 gitu ya, luar biasa. 6:07 udah nyampe di sini. Iya benar. Jadi kalau buka pintu biasanya Bu Rahma atau Bu Zaza nomor 1 itu pasti Fatimahnya udah ada. Coba ceritain bangun tidurnya jam berapa sampai tidurnya jam berapa? Silakan Fatimah. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Konita Fatimah Zahra. Umur aku 7 tahun, tinggal aku di Sanjay. Bangun tidur? Bangun tidur aku jam 5. Terus? Dan aku setelah siap-siap untuk pergi ke sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi dengan ini menyatakan dukungan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Sofia Marni atas keikutsertaannya di dalam apresiasi GTK 2025. Pada kesempatan ini Ibu Sofia Marni mengikuti ajang dengan tema Pituluk Kayu. Pituluk Kayu ini adalah singkatan dari pendampingan implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan literasi untuk karya unggul di Kota Bukit Tinggi. Kolaborasi personal pengawas sekolah dengan warga sekolah, pengurus yayasan termasuk orang tua murid di dalam mendampingi kepala sekolah menyusun program kerja. Selamat kepada Bu Epi, semoga sukses. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menginspirasi perjalanan dan perjuangan Pituluk Kayu. Seperti itu juga yang saya lakukan saat melakukan kolaborasi dengan guru, dengan kepala sekolah. Berbagai alasan muncul, namun karena harmonisasi, kolaborasi yang kuat dari individu pelaku pendidikan, serta kolaborasi yang tepat dalam metode pendampingan menghasilkan sebuah inovasi baru yang bisa diaplikasikan dan juga berdampak baik terhadap karakter peserta didik. Pembiasaan-pembiasaan baik yang tergambar dari peserta didik merupakan tujuan utama dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Hasil dalam bentuk tulisan dari karya-karya anak itu salah satu bentuk dari penguatan literasi. Pak dan Ibu, pendampingan Pituluk Kayu memang menjadikan suatu pendampingan yang sangat menginspirasi saya untuk terus berbuat dalam berinovasi dalam mendampingi satuan pendidikan. Semoga Pituluk Kayu bisa menuliskan karya-karya luar biasa untuk Indonesia, mencerdaskan anak-anak Indonesia yang cerdas, berkarakter secara sosial maupun emosionalnya, serta anak-anak religius. Demikian pemaparan saya tentang Pituluk Kayu. Semoga ini menginspirasi dan berdampak baik kepada kita semua. Berbanyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.